Salah satu aplikasi penting reaksi hidrogen alfa dalam sintesis itu jika senyawa karbonil atau senyawa dikarbonil yang digunakan adalah ester malonat dan ester asetoasetat. Di bagian pertama video kedua ini kita akan membahas sintesis ester malonat. Maksudnya sintesis ester malonat artinya ester malonat digunakan sebagai reaktan. Dimanfaatkan hidrogen alfanya untuk kemudian bereaksi dengan alkil halida. Membentuk sebagai produk akhir melalui serangkaian reaksi adalah asam asetat tersubstitusi. Ya. Kita lihat di sini ada 4 tahap reaksi. Tahapan pertama adalah deprotonasi hidrogen alfa dari ester malonat. Kita sudah tahu yang namanya asam malonat itu adalah asam dikarboksilat dengan 3 karbon. Jadi CO2H, CH2, CO2H. Diester malonat. Jadi di ujungnya karboksilatnya berubah jadi ester dan ester. Yang lazim digunakan adalah dietil malonat, yaitu kedua-duanya etil. Bisa juga digunakan dimetil malonat, ya, tetapi yang paling umum adalah dietil malonat. Tapi selalu digunakan ester yang kiri dan kanan identik, dan bukan ester yang panjang rantai alkoksinya, karena mubazir, ya, karena kita akan membuang gugus alkoksi tersebut selama proses ini. Identik supaya tidak menimbulkan banyak produk samping. Untuk menghindari produk samping pula, basa yang kita pakai itu haruslah basa alkoksida yang sama dengan gugus alkoksi yang ada pada ester. Jadi kalau esternya ester etil, maka kita gunakan basanya etoksida. Kalau esternya metil, kita gunakan basa metoksida. Yang tujuannya tidak lain untuk mencegah terjadinya transesterifikasi. Kita bisa menggunakan basa etoksida di sini karena kita tahu pKa etanol sekitar 16 atau 15,74 tepatnya, sementara pKa dari senyawa beta diester itu sekitar 13. Jadi bisa digunakan untuk membasahkan hidrogen alfa dari ester malonat, dalam hal ini dietil malonat. Jadi tahap pertama itu adalah dietil malonat akan dideprotonasi hidrogen alfanya oleh basa etoksida, membentuk suatu karbanion yang bisa terstabilkan oleh resonans menjadi bentuk enolat 2 buah. Dan kita tahu bersama, sudah dipelajari di video sebelumnya, enolat ini sangat terstabilkan karena adanya konjugasi ikatan rangkap dan adanya ikatan hidrogen intramolekul. Ini adalah tahap pertama, yaitu deprotonasi. Tahap kedua adalah alkilasi anion enolat. Jadi ini yang saya singgung di video bagian pertama, di bagian awal. Saya katakan bahwa ini sebenarnya adalah bagian sisi lain reaksi senyawa karbonil. Jadi bukan lagi karbonil sebagai target serangan nukleofili pada C-karbonilnya, melainkan sekarang karbonil ini bertindak sebagai penyerangnya. Dia sebagai nukleofilinya. Dalam hal ini nukleofilinya itu adalah si karbanion tersebut. Sebagai nukleofili tentunya dia bisa melangsungkan reaksi SN2. Karena nukleofili ini nukleofili yang kuat, nukleofili karbon hampir selalu dan nukleofili kuat. Kita tahu bersama, kita sudah pelajari di bab alkil halida dulu. Kalau nukleofili karbon itu sangat kuat karena ke elektronegatifan karbon yang sangat rendah, ya. Nah, dia bisa melakukan SN2 terhadap RX sehingga terjadi alkilasi dietil malonat tersebut. Jadi membentuk monoalkil ester monoalkil malonat. Tentu saja karena ini SN2, maka reaksi akan berjalan baik jika halida yang dipakai adalah primer. Termasuk jika dia alilik atau benzilik tapi tetap harus primer. Atau jika kita gunakan metil halida, rendemennya akan tinggi. Jika digunakan halida sekunder, akan terjadi rendemen yang rendah. Dan kasus umum, kalau sudah tersier, akan terjadi eliminasi. Nah, tentu saja tahap 1 dan tahap 2 itu masih bisa berulang sekali lagi, karena masih ada hidrogen alfa di sini. Namun, karena sekarang ada gugus R pertama sudah terikat di C ini, maka keasaman hidrogen alfa menjadi menurun.
Kenapa menurun? Karena ada dorongan elektron dari gugus alkil di sini. Maka untuk bisa melangsungkan alkilasi yang kedua atau reaksi dengan RX yang kedua, dibutuhkan basa yang lebih kuat daripada basa etoksida. Agar basa tersebut bisa mendeprotonasi hidrogen alfa yang tersisa ini. Namun basa kuat itu nggak boleh sampai memicu transestrifikasi terhadap ester. Maka biasanya digunakan basa tersier butoksida untuk tahap kedua ini. Ukuran meruah dari tersier butoksida itu mencegah terjadinya penggantian ester etil oleh ester tersier butoksi. Maka basa tersier butoksida ini akan bekerja secara efektif mendeprotonasi hidrogen alfa kedua sehingga membentuk karbanion yang bisa menyerang lagi alkil halida membentuk dialkil malonat, ester dialkil malonat. Kita bisa menambahkan R yang sama, bisa juga menambahkan R yang berbeda pada karbon alfa tersebut. Di sini dicontohkan ada R aksen. Nah, di tahap ketiga, kita menghidrolisis produk tadi. Bisa monoalkil, bisa dialkil. Biasanya dipilih hidrolisis basa. Kita sudah pernah singgung bahwa hidrolisis basa jauh lebih efektif berlangsung pada ester saat kita belajar turunan asam karboksilat ya. Nah, jadi hidrolisis basa disusul dengan pengasaman itu biasanya lebih preferable, lebih dipilih ketimbang kalau kita menggunakan hidrolisis asam secara langsung karena reaksinya yang cenderung reversible. Maka kita lihat di sini kedua gugus etil ester berubah menjadi karboksilat sehingga terbentuk asam dikarboksilat. Suatu asam dikarboksilat yang berposisi beta satu dengan yang lain, jadi kita lihat ini adalah beta dui asam, itu akan mudah mengalami apa yang namanya dekarboksilasi jika dia dipanaskan pada suhu 100 sampai 150 derajat. Mengapa? Karena ketika dia berada pada posisi beta, dia bisa membentuk suatu keadaan siklik lingkar 6 seperti ini pada proses reaksinya. Sehingga dekarboksilasi akan dibantu oleh keadaan transisi atau lingkar 6 yang tentunya sangat disukai karena konformasi segi 6 disukai. Nah, nanti Anda bisa gambarkan bagaimana produk yang dihasilkan dari panah-panah lengkung ini itu akan menghasilkan suatu bentuk enol. Yang bentuk enol ini kemudian bisa berautomerisasi menghasilkan monoalkil asam asetat, asam monoalkil asetat sebagai produk akhir. Atau asam dialkil asetat sebagai produk akhir kalau dimulai dari dialkilasi. Jadi dengan demikian kita mendapatkan sebagai produk akhir adalah asam asetat tersubstitusi alkil. Baik itu mono ataupun dui alkil. Contoh, kalau kita ingin diminta menyintesis asam heksanoat dengan menggunakan metode sintesis ester malonat, maka kita perhatikan di sini bahwa ini adalah asam asetatnya. Jadi ini COOH, CH2. Maka setelah CH2 ini, disitulah Anda memotong ikatan. Karena disitulah terbentuk ikatan karbon-karbon baru di situ. Ingat bahwa asam malonat itu kalau didiskoneksi, itu akan menghasilkan sisanya adalah CH2, COH, si asam astat tadi. Nah, jadi ada 4 karbon. Inilah 4 karbon yang menjadi alkil halida. Jadi yaitu si N-butil bromida. 2 hal itu harus kalian tentukan terlebih dahulu. Jadi CH2COH itu berasal dari ester malonatnya, sementara sisanya ada 4 karbon itu berasal dari alkil halidanya. Jika itu sudah kalian dapatkan, maka tahapannya berulang. Gambarkan dietil malonat, basakan dengan natrium etoksida, reaksikan SN2 dengan N-butil bromida, terbentuklah dietil butil malonat yang melalui hidrolisis basa, lalu pengasaman sekaligus direflux, melepaskan CO2, membentuk asam heksanoat. Ya.
Kalau yang diminta misalnya asam 2-etil pentanoat, lihat strukturnya, 2-etil pentanoat. Oh, berarti di sini di posisi alfa itu ada alfa terhadap karboksilat, itu ada 2 gugus alkil masuk di sini. Ya, jadi Anda ingat CH2 ini, jadi Anda melakukan 2 kali pemotongan, 1 pemotongan di sini, 1 lagi pemotongan di sini. Sisanya yang CH-COOH itu adalah ester malonatnya. Sementara potongan yang biru ini ada 3 karbon, itu alkil halida 3 karbon, propil bromida atau 1 bromopropana. Sementara yang ini ada 2 karbon, jadi dari etil halida, etil bromida. Jadi di sini ada dialkilasi, yang pertama menggunakan alkil halida pertama, yang kedua menggunakan alkil halida yang kedua. Biasakan selalu memulai dari alkil halida yang sederhana, karena itu akan meningkatkan laju reaksi. Kalau misalnya digunakan alkil halida yang berukuran besar, dari awal akan memberikan halangan sterik yang besar untuk masuknya alkil halida berikutnya. Jadi di sini kita lihat mulai selalu dengan dietil malonat, kemudian basahkan dengan natrium etoksida, reaksikan dengan etil yodida. Terjadi alkilasi pertama membentuk dietil etil malonat. Perhatikan cara menamainya ya. Ester tetap di awal dietil, lalu ini namanya etil malonat. Tahap berikutnya, perhatikan basa yang dipakai. Kita gunakan basa yang meruah, yaitu kalium tersier butoksida, untuk meningkatkan kekuatan basa tanpa menimbulkan transestrifikasi. Kemudian kita reaksikan dengan 1 iodopropana di sini, maka terjadilah dialkilasi membentuk dietil etil propil malonat. Dihidrolisis basa membentuk asam etil propil malonat, lalu terjadi keadaan transisi siklik di sini didekarboksilasi dengan cara direflux pada suhu 180 derajat, membebaskan CO2, membentuk asam 2-etil pentanoat. Biasanya tidak mudah bagi mahasiswa yang baru pertama kali belajar materi ini untuk memahami cara menyintesisnya. Artinya memilih alkil halida yang tepat untuk menyintesis senyawa yang ditanyakan. Jadi perhatikan teknik yang saya katakan, dia adalah asam asetat tersubstitusi produknya. Jadi 2 karbon itu berasal dari malonat, sisanya berasal dari alkil halida. Jika tidak bercabang, berarti hanya sekali alkilasi. Jika C-alfanya ada substituen lain, berarti ada 2 kali alkilasi. Begitu. Nah, metode ini dapat divariasikan, ya, divariasikan dengan menggunakan dihaloalkana. Jadi kita sebenarnya melakukan dialkilasi di sini 2 kali alkilasi, tapi dengan menggunakan 1 alkana yang punya 2 gugus halogen. Dihaloalkana. Jadi misalnya di sini ada CH2I2 di iodometana. Nah, terus kita pakai ester malonatnya 2 ekuivalen. Sehingga setelah dia menjadi karbanion ini akan jumlahnya lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan CH2I2. Jadi karbanion yang 1 akan nyerang CH2 ngusir I, karbanion yang 1 juga akan nyerang CH2 ngusir I. Sehingga si CH2 itu nantinya akan menggandeng 2 ester malonat. Jadi Anda perhatikan ini adalah dietil malonat, ini dietil malonat, tengahnya ada CH2. CH2-nya itu dari CH2I2. Hidrolisis dalam kali ini bisa dilakukan dengan asam, kemudian dipanaskan, maka 2 CO2 ini akan terdekarboksilasi. Nah, sisanya itu akan terbentuk asam dikarboksilat yang namanya asam glutarat karena punya 5 karbon. Jadi kalau kita gunakan dihaloalkana dengan 2 ekivalen ester malonat, produk akhirnya adalah asam dikarboksilat. Begitu. Jadi asam dikarboksilat itu juga bisa disintesis dengan menggunakan sintesis ester malonat. Tidak hanya asam asetat tersubstitusi. Nah, variasi lainnya adalah kita pakai dihaloalkana juga, tapi sekarang ester malonatnya 1 ekivalen, jadi bukan 2 ekivalen. Nah, maka apa yang terjadi setelah dia melakukan alkilasi pertama,
akan terjadi alkilasi kedua, tapi alkilasi keduanya itu pada senyawa ini. Jadi intramolekul pada BR yang tersisa. Terjadi, jadi di sini bedanya tahap kedua, alkilasi kedua berlangsung secara intramolekul sehingga membentuk struktur siklik. Hidrolisis dan dekarboksilasi kemudian menghasilkan asam siklobutana karboksilat. Jadi variasi lainnya, kalau kita pakai dihaloalkana dengan panjang rantai yang cukup untuk cincinnya nanti terbentuk mau apa. Nah, kemudian kita dapatkan ester malonatnya satu ekuivalen, maka dihasilkan siklobutana karboksilat, asam siklobutana karboksilat. Begitu. Itu adalah sintesis ester malonat ya dengan dua variasinya. Produknya semua adalah asam karboksilat, baik asam karboksilat rantai lurus, asam karboksilat dengan substituen di C-alfa, asam karboksilat, asam dikarboksilat, atau menggunakan asam sikloalkana karboksilat. Begitu. Variasi sintesis yang serupa hanya dengan mengganti reaktan awal itu dikenal dengan sintesis ester asetoasetat. Produk yang dihasilkan dari sintesis ester asetat ini bukan asam karboksilat, melainkan suatu metil keton tersubstitusi. Ya, metil keton tersubstitusi, dan metil ketonnya itu berasal dari ester asetoasetat tadi. Tahapan reaksinya serupa dengan sintesis ester malonat, tetapi berawal dari ester asetoasetat. Jadi ini adalah ester asetoasetat, karena bagian ininya mirip aseton, bagian ininya mirip asetat. Jadi namanya ester asetoasetat. Lagi-lagi yang sering dipakai adalah etil. Jadi etil asetoasetat, sehingga basa yang digunakan juga adalah natrium etoksida. Terbentuk karbanion melakukan SN2 terhadap RX. Alkil halida. Kriteria RX sama seperti sebelumnya, yaitu memenuhi kriteria reaksi SN2. Terbentuklah ester monoalkil asetoasetat. Alkilasi juga bisa terjadi, caranya kita reaksikan dengan kalium tersier butoksida, terbentuk ini, masukkan R aksennya yang kedua, terbentuk ester dialkil asetoasetat. Apa alasan penggunaan basa ini juga sudah disinggung sebelumnya. Nah, tahap selanjutnya juga sama, yaitu hidrolisis dilanjutkan dengan dekarboksilasi. Bedanya di sini, keton tidak bisa terhidrolisis. Maka yang terhidrolisis hanya esternya saja. Membentuk seperti ini. Setelah diasamkan menjadi karboksilat. Jadi beta ketoasam. Asam ini didekarboksilasi, maka terbentuklah yang disebut metil keton tersubstitusi. Jadi kriteria kalau ingin bisa disintesis dengan menggunakan cara ini adalah harus punya gugus metil keton. Seperti 2-heptanon. Kalau Anda perhatikan 2-heptanon, ini ada CH3COCH2. Inilah yang berasal dari ester asetoasetat. Maka kalau kita potong di sini, di ikatan antara alfa dan beta, kita potong, maka sisanya ada 4 karbon. Maka 4 karbon itu pastilah berasal dari 1 bromobutana atau 1 halobutana. Jadi gunakan ester asetoasetat, maaf nih tulisannya terpotong, kemudian direaksikan dengan natrium etoksida dalam etanol, direaksikan SN2 dengan ini terbentuk etil propil asetoasetat, ya, etil 1 butil asetoasetat. Oh, ada namanya di bawah ya, kenapa saya susah? Etil butil asetoasetat. Nah, kemudian di hidrolisis dan di dekarboksilasi, total dihasilkan 2-heptanon 52-61%. Kalau metil keton yang C-alfanya, ini C-alfanya tersubstitusi alkil juga, di sini tersubstitusi oleh 3 butil, jadi namanya 3 butil 2-heptanon, jadi ada butil juga, maka kita bisa gunakan cara yang sama tapi dengan 2 kali alkilasi. Dan kebetulan di sini alkilnya kembar, yaitu sama-sama butil,
Maka perhatikan dari etilastoasetat direaksikan dengan natrium etoksida etanol, alkilasi pertama berlangsung dengan 1 bromobutana. Lalu alkilasi kedua juga bisa dilakukan tapi mengganti basa dan pelarut yang dipakai. Setelah itu dihidrolisis dan dengan asam encer, dengan basa encer lalu diasamkan, terbentuklah ini. Ya, jadi asam dibutil asetoasetat. Setelah melalui dekarboksilasi akan terbentuk 3 butil 2 heptanon. Nah, variasinya juga ada, yaitu kalau yang disintesis dietil malonat, variasinya itu kan mengganti halidanya menjadi dihaloalkana ya. Jadi menggantinya menjadi CH2I2 gitu atau BR CH2 BR. Jadi diganti dengan yang dihaloalkana. Kalau di sini variasinya adalah alkil halidanya kan biasanya RX. Nah, ini diganti dengan alfa haloester. Misalnya di sini kita punya etil bromoastat. Ya, etil bromoastat. Suatu alfa haloester, ester yang di posisi alfanya ada halogen. Maka proses nggak usah bingung, prosesnya sama. Deprotonasi H alfa, terus bedanya di sini si karbanion akan menyerang ke C ini, mengusir BR sehingga terbentuk ini. Nah, ketika dihidrolisis sekarang ada 2 ester yang akan terhidrolisis, lalu salah satunya akan terdekarboksilasi. Ingat, yang bisa mengalami dekarboksilasi haruslah beta ketoester atau beta oksoester. Jadi kalau ini ester dengan ester di sini, dia kan alfa beta gamma. Tidak bisa. Jadi yang akan terdekarboksilasi adalah ester yang ini, karboksilat yang ini. Ini yang melepaskan CO2. Sehingga dia berubah menjadi H, H-nya masuknya di CH2. Maka terbentuklah CH3CO, CH2CH2, COH atau suatu asam gamma keto. Jadi kalau digunakan alfa haloester akan terbentuk asam gamma keto. Sementara kalau digunakan asam alfa haloketon, berarti kan bedanya alfa haloester, alfa haloketon. Kalau tadi asam gamma keto, sekarang kan biasanya gamma diketon. Jadi kita gunakan ini BrCH2COR keton. Sehingga terbentuk ini dan dia kan tidak ikut terhidrolisis, dia akan tetap keton. Nah, yang terdekarboksilasi kan yang ini. Maka hasil akhirnya suatu gamma diketon. Kalau tadi gamma ketoester. Begitu. Gamma ketoasid maksud saya. Jadi itu variasi-variasi yang nanti kalian dalam mengerjakan soal itu harus bisa mengerjakan 2 arah ya. Bisa reaksi maju dengan mekanisme lengkapnya atau bisa diberikan senyawa akhirnya, lalu Anda disuruh rumuskan bagaimana cara menyintesisnya. Begitu. Itu salah satu materi yang oleh sebagian mahasiswa dianggap berat, yaitu ketika Anda diminta menuliskan reaksi siklisasi dengan, reaksi sintesis ester malonat atau sintesis ester astoasetat untuk mendapatkan produk tertentu yang diinginkan. Nah, ketinggalan satu, ada variasi ketiga, yaitu gimana kalau yang terjadi bukan alkilasi, melainkan asilasi. Jadi digunakan asil halida atau anhidrida asam. Jadi setelah etil astoasetat dideprotonasi, ya itu kemudian digunakan asil halida, sehingga terjadi adisinukleofilik eliminasi membentuk asil turunan asil ini. Turunan asil ini kan tidak ikut terhidrolisis, jadi dia hidrolisis dengan hidroksilasi. Jadi di sini terbentuklah yang namanya beta diketon. Setelah Anda mempelajari itu semua, maka Anda dalam kapasitas harus bisa mengerjakan soal-soal berikut. Yang latihan ketiga, Anda diminta tuliskan langkah-langkah mekanisme dalam sintesis ester malonat untuk setiap senyawa berikut. Di sini sudah digunakan senyawa-senyawa dengan varian-variannya untuk mewakili soal-soal di depan. Di sini juga untuk ester astoasetat, kalian perhatikan di sini ada metil keton tersubstitusi. Di sini ada
1,4 pentanadion itu berarti suatu gamma diketon, sementara 1,3 butanadion itu berarti suatu beta diketon. Maka kenali dulu oleh kalian ini produknya apa, dan saya harus gunakan metode variasi yang mana dari sintesis ester malonat dan sintesis ester asetat tersebut. Pengalaman saya ketika menjadi mahasiswa, saya cukup kesulitan di awal, tapi saya terus ulang, karena memahami 4 tahap itu saja cukup sulit, belum lagi harus pakai mekanisme, berarti Anda harus gambarkan gimana pengambilan hidrogen alfanya, bagaimana SN2-nya, bagaimana hidrolisisnya, bagaimana dekarboksilasinya, apalagi sekarang reaktannya pun harus ditentukan dengan berdasarkan kebutuhan produk apa yang diinginkan. Begitu. Nah, menutup pembahasan video kedua dan terakhir untuk reaksi hidrogen alfa ini adalah bahwa reaksi seperti tadi sintesis ester malonat, ester asetat itu juga bisa dikembangkan pada senyawa lain yang serupa dengan malonat atau esteostat. Senyawa lain itu adalah yang memiliki 2 gugus penarik elektron terikat ke atom karbon yang sama. Ester malonat itu adalah suatu beta diester, ester asetoasetat itu adalah suatu beta ketoester. Nah, mereka memiliki 2 gugus penarik elektron, dalam ini 2 gugus karbonil terikat ke C yang sama, C alfa yang sama. Nah, senyawa-senyawa seperti itu yang CH2-nya diapit oleh 2 gugus penarik elektron disebut sebagai senyawa hidrogen aktif atau disebut metilena aktif. Nah, yang bertindak sebagai substituen penarik elektron bisa keton, aldehida, ester, amida, bahkan bisa nitril, nitro, sulfoksida, sulfon, sulfonat, apa ya ini? Sulfamat kalau tidak salah ya. Kalau tidak salah namanya ini sulfamat. Ini adalah sulfamat atau sulfonil amida. Nah, ini namanya sulfonil amida ya, sulfonil amida yang ada di obat sulfa ya. Oke. Nah, pKa senyawa hidrogen aktif tersebut ada di kisaran 3 sampai 13. Jadi ini syaratnya kalau kita ingin menggunakan senyawa hidrogen aktif sebagai reaktan awal dalam reaksi serupa itu. Nah, salah satu contoh adalah kalau kita gunakan etil cyanoasetat. Di sini CH2 diapit oleh CN dan diapit oleh gugus ester. Maka kalau hidrogen ini dideprotonasi oleh basa, maka resonans dengan gugus nitril dan resonans dengan gugus ester itu akan menstabilkan karbanion atau anion enolat yang dihasilkan. Maka ini pun termasuk metilena aktif atau senyawa hidrogen aktif. Sehingga misalnya kita punya etil cyanoasetat tadi bisa kita reaksikan dengan isopropil iodida, dengan basa dimasuki lagi alkil berikutnya. Anda lihat bisa dimasuki oleh 2 buah gugus isopropil di sini sebanyak 95%. Namun tentunya di sini tidak bisa terjadi dekarboksilasi. Karena syarat dekarboksilasi tadi dikatakan adalah si gugus karboksilat yang mengalami dekarboksilasi, gugusnya itu harus berposisi beta terhadap gugus keto atau okso. Dan di sini kalau dia keto bisa terjadi dekarboksilasi, kalau tidak bisa. Tentu saja dengan memvariasikan jenis-jenis substituen penarik elektron, maka akan bermakin beragam pula produk sintetik yang bisa didapatkan menggunakan pendekatan ini. Ya, saya ingatkan kembali bab ini bukan bab yang mudah, bahkan cenderung bagi saya ini adalah salah satu bab tersulit ketika saya berkuliah dulu. Jadi dilatih, dikerjakan betul-betul soal latihannya, dikerjakan betul-betul tahap demi tahap, mekanismenya digambarkan satu persatu. Demikian video bagian kedua sekaligus mengakhiri bab reaksi hidrogen alfa ini. Saya sudahi. Terima kasih, semoga bermanfaat.